Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi warahmatullahi wabarakatuh bersama saya di program klikfakta.com. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan tamu khusus, yaitu Bapak Priyo Hardono. Pak Priyo, setahu saya Anda ini kan di Jepara dulu itu terkenal sebagai salah satu pengusaha, sebut saja sebagai pemborong ya, kontraktor begitu ya, bukan kontrak sana kontrak sini, tapi salah satu usaha di bidang konstruksi. Nah, kemudian sekarang dikenal sebagai salah satu aktivis, megang salah satu ormas Pekat IB. Itu gimana ceritanya Pak Priyo? Dulu memang saya itu di ormas. Jadi dulu itu walaupun saya itu pemborong, tapi saya sering kumpul sama beberapa ormas, beberapa LSM, beberapa NGO Jepara. Dan waktu itu saya pelajari bertahun-tahun. Ternyata Jepara bukannya tambah baik, tapi tambah amburadul. Makanya saya berpikir untuk terjun di NGO Jepara, istilahnya untuk monitoring kebijakan-kebijakan di Jepara. Menurut analisa saya itu tambah lama tambah amburadul. Kenapa tambah amburadul? Kita lihat saja selama 3 tahun ini di Jepara, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Jepara menurut analisa saya itu kasihan masyarakatnya. Bahkan dari sisi apapun, eksekutif, legislatif, yudikatif, terutama di jasa konstruksi. Jadi selama 3 tahun ini kualitas dari bangunan-bangunan itu bukannya tambah baik, tapi tambah merana. Seharusnya kan tambah baik, lah ini tambah merana. Nah, saya kaji itu sebetulnya adalah karena saya juga basis saya sebetulnya orang lapangan. Saya juga melatih tim-tim khusus, tim dari Pekat untuk investigasi. Itu saya banyak menemukan bukti-bukti ya memang tidak layak lah. Jadi kesimpulannya begini, selama menjadi pemborong, kemudian mengetahui kalau pemborong itu banyak sekali dalam tanda kutip kesalahan, tidak sesuai sama peraturan, kemudian Pak Priyo ini beralih menjadi aktivis. Intinya mengingatkan. Pemborong-pemborong di Jepara itu kan juga teman saya. Saya mengingatkan, kalau mengerjakan jangan terlalu lah. Kan banyak proyek baru ditinggal 1 bulan 2 bulan banyak yang hancur. Itu kan banyak, saya punya datanya. Itu sudah terjadi sejak lama atau baru-baru ini? Analisa saya sekitar 2 tahun 3 tahun ini. Masa sih baru? Lah ini untuk tahun 2022 sampai dengan 2023 melangkah ini malah tambah buruk, kan bisa dilihat. Itu akibat kenapa itu, kalau versi mantan pemborong lah, atau karena pada menjelosor atau gimana itu? Sebetulnya itu ya itu salah satu untuk itu, tapi sebetulnya itu bukan alasan. Banyak yang tidak turunnya hanya 1%, 2%, tapi masih banyak yang hancur-hancuran. Itu kenapa sih? Itu kualitas. Seharusnya dari tim teknik di dinas terkait itu harus fokus. Fokus untuk apa maksudnya? Fokus untuk pekerjaan yang di lapangan itu. Seharusnya konsultan perencana, konsultan pengawas, sama dinas terkait yang tim teknik itu betul-betul bekerja. Jangan sedikit-sedikit ada perubahan
yang tidak efek dan akhirnya merugikan masyarakat. Berarti kesalahannya menurut Pak Priyo ini dari Tim teknik. pemerintah, bukan dari pemborongnya yang kemudian harusnya kemudian dia mengerjakannya harus sesuai dengan aturan. Karena begini, kalau misalkan satu pemborong itu kemudian dia ikut lelang, kemudian dia turun sekian persen, kan punya hitung-hitungan nih. Iya, makanya betul itu. Salah satunya turunnya terlalu banyak. Tapi itu bukan jadi alasan. Karena itu banyak yang turun sedikit tapi masih seperti itu. Itu analisa saya adalah tim teknik. Pengawasan atau iya. perencanaan. Iya, dua-duanya. Di perencana juga ada ikatan di pengawas, terutama di pengawas. Pengawas sama pejabat tim tekniknya. Kurang apa kalau pengawasnya? Pengawasnya itu saya lihat hanya salah-salah saja. Nggak serius gitu? Nggak serius. Juga di dinas terkait, makanya harus hati-hati. Saya sudah sering mengingatkan itu. Di kantor saya banyak datanya. Kalau begini misalnya, jadi pekerjaan yang sudah dikerjakan, kemudian sudah dilakukan pengawasan, kemudian hasilnya kurang baik. Berarti kalau pengawasannya yang dinilai Pak Priyo ini kurang maksimal, harusnya itu pekerjaan tidak diterima gitu atau bagaimana? Iya, makanya kan itu. Coba Kak, dilihat saja. Aspal. Baru berapa bulan itu hancur? Kan banyak. Ada yang 2-3 bulan sudah rusak. Makanya kan itu. Apalagi itu klinik. Malah hancur-hancuran lagi. Klinik jalan. Bahkan kemarin saya menemukan karena ini musim penghujan banyak yang lubang hanya ditempel asal-asalan. Apalagi malah ada bahan bakunya malah dari limbah PLTU itu. Hancur-hancuran itu kan. Saya punya datanya di kantor. Sampai ini ya, kayaknya kelihatannya ada yang hanya bukan ditempel, hanya dikasih pasir. Lah iya, makanya kecil, itu malah berbahaya ya. Ya berbahaya. Itu kalau ada hujan terhancur. Seperti itu di beberapa klinik atau pekerjaan itu dilihat saja. Walesnya aja kan kecil. Nah, walesnya kecil lah, percuma kan. Seharusnya itu kan kalau lubangnya terlalu banyak, itu kan tekniknya kan bukan seperti itu, langsung ditempel seperti itu. Harusnya dibongkar dulu, dibersihkan, dipacal, dikasih batu yang agak besar sedikit, batu belah yang agak besar sedikit, terus aspalnya juga ya memenuhi syarat, bukan hanya seperti itu. Ini kan uang negara ini dihancurkan oleh dinas terkait, oleh oknum-oknum yang memperkaya diri. Kok Anda memperkaya diri? Kan dilihat itu, masa pekerjaan berapa hari itu hancur-hancuran, berapa bulan hancur-hancuran, anggarannya berapa anggarannya, kita kan tahu juga kan. Berarti yang kaya kan pengusahanya, bukan dinasnya. Oke, itu intinya kedua belah pihak. Ada oknum-oknum yang bermain. Serius nih? Lah serius. Saya ini orang lapangan. Data di kantor saya ada. Kalau mau bukti datang ke kantor saya. Bermainnya seperti apa itu modusnya? Modusnya itu bisa dilihat saja. Itu yang paham orang teknik. Kalau Bapak Wahyu kan bukan orang teknik. Ya bukan lah. Kalau saya walaupun bukan orang teknik, dulu saya adalah pelaku. Gimana biasanya gimana kalau pelaku kan tahu nih modusnya bagaimana? Modus yang sederhana. Yang sederhana. Kalau mengerjakan sesuatu, kalau sesuai dengan RAB, sesuai dengan teknik, itu bagus. Hanya saja yang di lapangan, kan itu tadi saya bilang, oknum. Tidak sesuai. Nah, itu ada permainan kedua pihak. Istilah saya, itu kelamin ganda. Lato-lato. Kan gitu. Kelamin ganda. Artinya dari pemerintah, seolah-olah jadi pengusaha, pengusaha jadi seolah-olah pemerintah. Ada semacam apa disebut? Ada kerjasama atau apa istilahnya? Kalau kerjasama terlalu halus ya? Nah, kalau terlalu halus, lato-lato. Nah, sekarang kan musimnya lato-lato kan itu. Oke. Ya, ini berkesempatan ini juga momentum ini banyak sekali kritik terhadap pemerintah kaitannya sama jalan yang rusak. Kemudian mungkin juga
bendungan yang rusak karena kena banjir, kemudian jalan rusak juga banyak sekali. Di media sosial kalau kita lihat, kalau kita simak itu banyak sekali jalan rusak menjadi pembicaraan masyarakat kita. Makanya kan gini, kasihan juga Pak Bupati PJ, kasihan juga Bapak Ganjar gubernur kita yang kita cintai. Nah, dipermainkan oknum-oknum yang di lapangan. Saya lihat Pak Ganjar kasihan itu sampai turun ke lapangan sampai seperti itu. Saya juga kasihan PJ. Itu yang salah adalah teknik yang di lapangan. Lah, kebanyakan NGO Jepara itu tidak jeli, taunya habis dikerjakan kok rusak. Itu kesalahan adalah teknik di lapangan. Gitu. Oke. Itu yang kemarin-kemarin. Ya, ini yang tahun ini kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, di malam yang penuh hikmah dan penuh barokah ini, Pak Priyo. Di momen ini juga informasinya pekerjaan belum dimulai kan, baru proses atau tahapnya baru di proses pelelangan pekerjaan. Nah, ini menurut kacamata Pak Priyo saat ini pelelangannya bagaimana ini? Kalau pelelangan saya analisa dari jauh lah, itu kan hanya boleh dikatakan normatif. Tapi saya nilai itu ada beberapa oknum, yang bermain. Makanya kita lihat saja, ada beberapa oknum yang bermain. Bermain seperti apa maksudnya, Pak Priyo? Bermain monopoli lah boleh dikatakan. Monopoli. Jadi ada satu pengusaha ini yang dugaan. punya pekerjaan banyak. Nah, dugaan. Maka kita nanti cross-check. Ini dugaan loh. Jadi saya bilang terus terang saja, saya bukan menuduh, tapi ini baru dugaan. Nah, kita buktikan, dan yang membuktikan adalah nanti waktu, hukum alam. Karena hukum alam adalah hukum Tuhan, kan gitu. Kalau proses lelang itu kan sudah ada aturannya. Kenapa Pak Priyo bisa menyebut monopoli? Karena begini, ini mohon maaf Pak Priyo. Karena setahu saya itu kan lelang punya aturan-aturan, siapa yang menang ya karena sudah memenuhi kualifikasi, sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Apakah tidak sah kemudian ada satu perusahaan atau dua perusahaan yang kemudian dia ikut banyak lelang kemudian dia menang? Situ sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangannya, ada beberapa CV yang mendapat sekian, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kan makanya tadi saya sudah bilang, saya itu basicnya kan orang lapangan, saya tahu itu. Nah, makanya yang membuktikan adalah waktu. Sebelum dibuktikan oleh waktu nih Pak Priyo, saya ingin tahu nih analisa Pak Priyo, mungkin pola yang mungkin dilakukan di tahun-tahun sebelumnya ketika Pak Priyo masih sebagai pemborong atau kontraktor, pola yang dilakukan atau modus yang dilakukan tuh kayak gimana sih gambaran proses di awal seperti ini lelang, kemudian nanti pelaksanaannya, bisa diceritakan Pak? Soal itu kalau kita ceritakan terlalu vulgar itu nggak enak. Itu sebetulnya bukan rahasia umum lagi. Ya gimana kalau rahasia umum? Saya kira itu semua pemborong di Jepara mengetahui hal-hal seperti itu. Makanya tadi kita kembalikan lagi, biarlah waktu yang menentukan. Bicara saya ini betul apa salah adalah waktu yang membuktikan. Biar jadi kasih bocoran lah sedikit. Jangan masalah itu, nanti kita juga nggak enak. Karena saya juga mengamati dari jauh itu kan memang ada beberapa oknum yang mengendalikan apa ya, lelang ini? Iya. Caranya tapi gimana? Itu baru dugaan. Iya, oke lah dugaan. Caranya gimana caranya? Soal caranya itu saya tidak mau bicara terlalu detail. Nanti malah saya kena pasal, kan nggak enak kalau saya kena pasal. Kan gitu. Tapi jurang ya. Nah, itu ibaratnya saya itu nanti berdiri di depan jurang, belakang jurang,
kiri kanan jurang kan nggak enak. Nah, nanti saya jangan sampai kena jebakan. Menurut Pak Priyo, dari proses lelangan yang baik itu yang bagaimana? Artinya ini bagian dari masukan mungkin kepada pemerintah, masyarakat juga bisa ikut mengawal, para penonton klikfakta.com juga bisa ikut mengawal proses biar berjalan sesuai dengan harapan idealnya begitu. Idealnya adalah satu, untuk lelang hal-hal seperti itu adalah itu ranahnya pemborong. Lelang ranahnya lelang adalah sebagai peserta. Sebagai peserta. Oke. Terus beberapa pemborong besar itu jangan monopoli, jangan bermain lah. Oh gitu. Ini negara hukum. Sekarang itu medsos juga, media sosial juga ketat, media Jepara juga banyak, ormas Jepara, LSM Jepara juga banyak. Maka kita istilahnya sama-sama untuk pengawasan. Sama-sama untuk pengawasan. Hal-hal seperti itu harus memang kita soroti, benar-benar kita soroti. Dari pejabat pun harus hati-hati, jangan bermain dan jangan kelamin ganda. Istilahnya sekarang itu bahasanya tadi saya bilang lato-lato. Kalau masyarakat umum itu kan tahunya hasil produk yang dibikin oleh pengusaha selaku pemborong. Kalau mulai proses sebelumnya kan masyarakat umum tidak mengerti. Itu sebetulnya apa sih yang terjadi? Ketika hasilnya misalnya baru diperbaiki 1 bulan yang lalu, hari ini misalnya sudah rusak. Paling masyarakat hanya bisa protes kenapa ini kok rusak gitu kan, menuntut supaya langsung diperbaiki. Tapi proses sebelum sampai dilakukan pekerjaan itu kan ada panjang prosesnya. Iya, makanya itu kan proses itu kan ada lelang dan ada lain-lainnya. Tapi kuncinya sebetulnya setelah lelang ada kemenangan itu kan ada itu di proses lain, di proses administrasi. Nah setelah itu kan proses di lapangan. Proses lapangan juga harus hati-hati untuk tim pengawasan. Dan setelah pekerjaan jadi itu kan ada FAO 2 juga, FAO. Apa itu yang maksud FAO? FAO surat serah terima kedua itu kan juga harus hati-hati. Kadang-kadang itu kan enggak. Itu maksudnya ndak FAO ya, ndak FAO. Kadang-kadang kan banyak hal seperti itu. Kita lihat saja. Kemarin itu di Banyuputih juga ada perbaikan jalan. Saya lihat di Pedu, di Jepara sebelah sana kan ada. Itu saya lihat itu nembelnya kan acak-acakan itu. Itu kalau ada hujan lagi hancur lagi. Percuma kan. Anggaran negara ini percuma dibuang-buang percuma. Sebentar lagi itu kalau misalnya seandainya nanti dalam waktu dekat ini 1-2 bulan hujan terus ya susah, hancur lagi. Apalagi sekarang kita kembalikan lagi banyak muatan-muatan yang melebihi kapasitas, yaitu odol, overdimensi dan overload. Tidak kapasitasnya. Itu juga hati-hati kendaraan truk-truk itu di galian C itu mengerikan. Ya, kalau misalnya tadi FAO kan berarti serah terima, artinya pekerjaan sudah selesai diserah terima. Artinya yang perlu diwanti-wanti adalah apa? Pertama berarti pengusaha atau pemborong harus FAO menyerah terimakan kalau sudah selesai. Kemudian setelah itu ada waktu berapa bulan untuk pemeliharaan. Nah itu pun masih tanggungan si pemborong. Kalau tidak, kemudian apakah bisa Pak Priyo ketika dari pemerintah atau OPD teknis menolak FAO ketika misalnya pekerjaannya bisa suruh memperbaiki? Bisa ya. Jadi seandainya ada jalan atau saluran atau apa mau di FAO kan lagi, rusak suruh memperbaiki lagi, itu masih tanggungan. Tapi walaupun diperbaiki lagi, tapi kalau tekniknya di lapangan seperti itu nanti 1 minggu hancur lagi. Sama diminum Pak Priyo. Ya. Kalau FAO itu kewajiban ya, ada aturannya. Iya ada itu. Dan kalau memang dia tidak bisa mengerjakan, tidak diperbaiki, tidak di-FAO lagi, dinas terkait kan bisa kasih teguran. Ditegur dari ada prosesnya, ada Polres, ada kejaksaan, itu kan juga bisa, biar
bagian dari pengawasannya. Iya, pengawasan juga. Karena apa itu? Anggaran masyarakat. Nah, anggaran dari masyarakat, anggaran pemerintah diambil dari pajak. Nah, itu boleh dikatakan itu anggaran dari saya juga karena saya juga bayar pajak. Kan gitu. Itu semua warga Indonesia harus ngawasi. Bukan hanya saya sebagai ormas saja. Sebetulnya orang awam bisa menegur juga, tapi hanya saja orang awam kan tidak tahu caranya. Kalau saya memang ya walaupun tidak 100% tahu, tapi kan ya menguasai lah. Nah, pernah jadi pemborong nah, kan gitu sih kan. Iya. Ngomong-ngomong, tahun ini banyak nggak sih anggaran untuk pembangunan fisik? Saya pernah membaca berita tapi sudah lama. Semua total di Jepara termasuk semuanya dari gaji juga. Saya dengar-dengar totalnya itu sekitar 2T. Oh, kalau semua. Nah, APBD. semua kan itu. Kalau untuk jasa konstruksinya, untuk pengadaannya itu saya kurang begitu jelas karena saya baru mempelajari datanya, belum saya baca semua. Hanya saja itu kemarin saya juga istilahnya kemarin itu juga sudah mulai diumumkan sekitar 100 paket lebih. 100 lebih. Tapi paket. Totalnya berapa saya belum begitu membaca detail belum. Itu dari semua dinas. Ya, itu PUPR. Ya. Kemudian di ada di beberapa dinas itu sudah ditayangkan 100 lebih. Entah 100 berapa saya juga kurang begitu tapi datanya sudah di kantor saya. Kan gitu sih. Menurut Pak Priyo selaku mantan pengusaha konstruksi dan juga sekarang menjadi aktivis, proses lelang ini itu baiknya memang fair, ada persaingan usaha yang benar-benar fair, atau bagaimana baiknya? Karena begini Pak Priyo, kalau fair itu kan berarti pengusaha itu sudah punya hitung-hitungan. Dia berani menawar dari angka misalnya 5 miliar misalkan menjadi 4 miliar atau menjadi 4,5 miliar, berarti kan dia punya hitungan tersendiri gitu, dia berani. Bukan itu malah lebih baik? Gini, yang penting kita ngikuti aturan yang berlaku. Di jasa konstruksi sudah ada undang-undangnya, sudah aturannya, itu sudah aturannya. Yang penting kita jangan sampai di luar rel. Ikuti aja aturan undang-undang. Itu kunci utama. Biar nanti kita tidak kena pasal. Kan gitu sih. Yang penting kita apa? Kita berjalan sesuai aturan. Itu kita tenang. Lah, juga hati-hati juga di dalam di dalam lelang itu juga di luar 100 paket lebih itu juga ada masih banyak PL. Nah, itu juga harus kita PL maksudnya adalah penunjukan langsung itu juga ratusan miliar. Kita juga waspada dan hati-hati. Itu juga banyak kebocoran. Bocoran apa maksudnya? Ya, kebocoran itu kan ya biasalah, itu ada beberapa yang permainan di lapangan. Makanya saya kembali lagi sih, tim teknik di lapangan itu adalah kunci kualitas. Saya malah jadi penasaran itu kebocoran. Maksudnya gini, karena PL itu kan penunjukan langsung itu kan tidak melalui proses lelang. Artinya kan itu dituju oleh dinas terkait, siapa yang mengerjakan. Kira-kira kebocorannya di mana itu Pak Priyo? Atau masalah pembagian, masalah adil sama tidak adil, artinya itu dipilih perusahaan pemborongnya itu siapa saja atau bagaimana? Soal adil dan tidak adil itu fleksibel. Menurut analisa saya, yang penting itu saya kembalikan lagi, ikuti aturan undang-undang yang berlaku. Proyek walaupun anggarannya 1 juta maupun anggarannya 100 miliar, aturannya adalah sama. Sebelum dikerjakan itu ada tim teknik, ada konsultan pengawas, ada konsultan perencana. Di situ kan ada gambar, ada RAB dan lain-lain. Jalankan aturan itu. Di situ sudah ada keuntungan, hitung-hitungan di situ. Lah makanya
saya kasih himbauan lagi kepada dinas-dinas terkait yang menjalankan anggaran tersebut, juga pemborong-pemborong agar hati-hati. Sekarang ini adalah media sosial, banyak, pengawasan banyak, makanya juga hati-hati kan seperti itu. Makanya kan kadang itu ada beberapa proyek istilahnya minta pendampingan ke kejaksaan juga, minta pendampingan ke Polres juga. Itu kan juga dia hati-hati biar tidak kena di kemudian hari kan itu. Tapi proyek sekarang itu ada undang-undang yang apa namanya, undang-undang sekarang memang agak fleksibel. Kalau memang ditemukan kerugian itu, kalau di total bisa dikembalikan, dihitung oleh inspektorat. Sekarang seperti itu. Masuk ranah pidana enggak itu? Kalau memang sengaja bisa pidana. Sekarang itu yang harus diwaspadai adalah konsultan pengawas. Karena kuncinya kualitas adalah di pengawas. Jangan sampai satu pengawas mengawasi 10 proyek dengan waktu yang bersamaan. Nah, itu yang bahaya. Bahaya. Kadang dari tim saya investigasi ke lokasi, ke lapangan, nah ketemunya pengawasnya pun tidak ada. Tidak ada pengawasnya? Nah, karena sering itu. Jadi pemborongnya ya kadang ya sesuka hatinya. Makanya kan kuncinya salah satu adalah pengawas sama dinas teknik yang menguasai itu. Kan itu sih. Oke, baik. Hal menarik memang kalau bicara itu. Cuman sayangnya ini teman-teman, Pak Priyo belum bersedia untuk menceritakan modus apa sih yang dilakukan biasanya ketika Pak Priyo tadi sebut ada oknum-oknum yang bermain. Mungkin lain kesempatan bolehlah ya, tidak masalah. Tapi saya kembalikan lagi, dugaan. Iya, dugaan. Kalau saya nanti tidak bilang dugaan malah kena pasal, kan malah enggak enak. Oke. Baik Pak Priyo. Terima kasih Pak Priyo, di kesempatan malam hari ini saya bisa ketemu sama Pak Priyo, bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan dunia konstruksi di Kabupaten Jepara. Semoga sukses selalu, ormas pekatnya juga berjalan. Salam hormat dari kami. Dan terima kasih.